Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin melanjutkan renungan saya kemarin tentang bagaimana mengembalikan kebahagiaan kita. Seringkali pikiran kita mempunyai false belief atau juga false desire. Kepercayaan yang keliru dan keinginan yang keliru. Dan itu menyebabkan kita tidak bahagia. Dan hari ini saya ingin menunjukkan satu false belief dan false desire yang keliru yang membuat kita tidak bahagia. Yaitu kita meyakini bahwa kehidupan penuh kebahagiaan, kerajaan surga itu adalah kehidupan yang tanpa penderitaan. Nah, itu juga false belief. Karena kebahagiaan, kehidupan dalam kerajaan surga itu adalah kehidupan yang penuh dengan understanding and compassion. Pengertian dan belas kasih, bela rasa. Orang yang penuh pengertian dan penuh dengan kompasio, bela rasa, dia yang bahagia. Dia mengalami kerajaan Allah. Tapi di situ ada kompasio, compassion, passion. Passion itu derita, kom itu bersama-sama. Menderita bersama karena mengerti bagaimana penderitaan itu sendiri dan mengelolanya, maka dari pengertian akan bagaimana mengelola penderitaan, muncullah kompasio, bela rasa, dan disitulah kebahagiaan terjadi. Maka kebahagiaan sendiri itu berawal dari penderitaan yang kemudian diterima, diolah, dimengerti, dikelola dengan baik, sehingga muncul bela rasa, empati, dan menumbuhkan nilai penerimaan diri dan penghargaan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dari situlah muncul kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang tidak disebabkan oleh hilangnya penderitaan, tetapi karena mengerti bagaimana cara menderita dengan baik. When you know how to suffer, you will suffer less. Itu mekanismenya seperti itu. Jadi kita tidak bisa menghindari penderitaan. Tidak bisa. Dan tidak usah mencari juga penderitaan. Tetapi mengolah derita itu, memahami, menerimanya, dan kemudian bisa berbela rasa dengan orang yang menderita, maka saya kemudian menerima sebuah pengertian tentang bagaimana menyelesaikan derita itu sendiri. Seringkali kita menderita dan ingin menghindarinya, tetapi tidak bisa dan tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Dan karena itu kemudian kita menyebabkan juga penderitaan orang-orang di sekitar kita. Kita bawa penderitaan itu kemana-mana, dan karena kita tidak mampu mengolahnya, kita menyebabkan penderitaan juga dengan orang-orang yang kita jumpai. Orang yang menyebabkan kita menderita, orang yang sulit, sebetulnya adalah orang-orang yang tidak tahu bagaimana menghandle, menangani penderitaan mereka. Dan karena itu kemudian mereka menolak, menendang penderitaan itu ke sana kemari, dan kemudian menyebabkan juga penderitaan kepada kita. Tetapi kalau kita bisa menghandle penderitaan kita dengan baik, memahami, menerima, dan mengolahnya, maka muncul di dalam diri kita sebuah compassionate, compassion, bela rasa, pengertian. Dan disitulah kita sudah mulai memancarkan pengertian dan penderitaan. Ketika melihat orang lain, entah dia cerita, entah tidak, entah dia mengungkapkannya atau menyembunyikannya, kita bisa melihat
bahwa dalam diri setiap orang itu ada penderitaan yang sedang dia jalani atau pernah dia lalui. Dan di situ muncul empati, pengertian, understanding, dan juga respect. Dan disitulah cinta kasih mulai bertumbuh dan berkembang. Tidak lagi melihat batasan-batasan fisik, tetapi kesediaan untuk berbela rasa karena sudah mampu mengolah penderitaan yang dia sendiri alami. Penderitaan dan kebahagiaan itu adalah sebuah rangkaian mekanisme yang tak terpisahkan. Dari penderitaan diolah, dimengerti, diterima, muncul kebahagiaan yang berawal dari belas kasih atau kompasio. Maka saudara-saudari terkasih, mengharapkan, membayangkan, dan mempercayai bahwa kehidupan yang bahagia itu adalah kehidupan tanpa penderitaan, itu adalah false belief. Kita perlu menanganinya dengan sungguh-sungguh. Namun, jalannya adalah hening, meditasi. Orang yang tergesa-gesa kurang mampu memahami penderitaan karena ingin cepat-cepat menghindarinya. Padahal ketika kita justru bisa mendengar penderitaan itu, listen to the suffering, dan kemudian understand the suffering, mengerti penderitaan itu, kemudian bisa accept the suffering, menerima derita itu, muncullah compassion, bela rasa, belas kasih yang menjadi dasar dari hidup kita yang damai dan penuh sukacita. Kita bisa menghandle penderitaan kita sendiri dan kemudian kita tidak menyebabkan penderitaan kepada orang lain karena kita sudah bisa tenang, menerima, dan justru tumbuh rasa bela rasa kita, compassion kita kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Kehidupan itu begitu kompleks, karena itu tidak mungkin kita bisa menemukan kehidupan tanpa derita. Kita tidak bisa menghindari penderitaan, tetapi bisa mengolahnya, justru menjadi bahan bakar untuk bisa berbelas kasih yang ujungnya menemukan sukacita dan kegembiraan. Yang paling penting adalah kita handle ourselves with care, menghandle diri sendiri dengan tenang, dengan bijaksana. Tidak terlalu mengkritik diri sendiri terlalu berat, tidak terlalu menghakimi diri begitu kejam, tetapi bisa menerima, bisa menghargai, bisa nyaman dengan diri sendiri. Terutama karena sadar bahwa kita itu begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.